صلى الله عليه وسلم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام المشهورين ومعلمين وأساتذة خصوصا مسند والإرداء ثم رجعت القادر على الدين الشيخ من أخوات الشيخ محمد بن عبد الكريم السماء البلد namanya akhir anak bayi cucu buyut diajar
dilajari juga. Nah, mudah-mudahan kita nak menuntut ilmunya sampai ke mati. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jemaah majelis taklim rahimahullah, bahwa kita alhamdulillah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban apa? Ramadan. Dan kita menemui bulan Ramadan. Nabi kita itu sidin menyongsong Ramadan itu mulai bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami nanti di bulan Ramadan. Berkah itu contohnya yang kayak kita nukar baju adalah hanya baju sampai dipakai, tidak dipakai, pakai aku apa ada wawa itu orang pada rapi itu wawa ini wawa rapi benar, disambung jadi kedai, ditambal batunya, kau lagi pakai. Lamanya bergerak itu sampai 10 tahun masih jadi bagus. Tapi lah yang minyannya ya dapur lagi pakai 10 tahun. Ya kita lelakian nih kalau pakai di minyan juga 5 pintu lah kemarin 4 pintunya aja. Seru dari itu. Itu katanya berkah umur berkah itu juga ada maknanya tuh. Makanya kita minta berkah. Nah, itu juga untuk ilmu berkah. Karena mereka ilmu tapi ada berkah, banyak ilmunya. Karena kalau ditakunis kita harus menjawab, tapi ada berkah. Apa yang ada mau berkah tuh? Nah, itu ada banyak pada kaum masyarakat. Jadi memang ilmu ini, nah buahnya itu jadi amal soleh. Ilmu itu buahnya amal. Kami adalah siapa yang mengamalkan ilmu yang ia ketahui, maka diberi Tuhan ilmu yang dia tidak ketahui lagi. Mudah-mudahan kita dengan sedikit ilmu di kawan Tuhan juga menolong. Di bulan Sya'ban ini banyak kejadian, di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat bersalawat, yaitu ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya. Malaikat itu banyak ya, karena baik itu banyak malaikat. Dimana wajib kita ketahui itu sebetulnya banyak malaikat. Disebutkan juga bahwasanya yang membawa baju hujan yang turun dari langit itu malaikat. Seperti banyaknya malaikat. Lailatul Qadar yang juga turun juga malaikat. Bersalawat, Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Nabi siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu, bersalawat. Siapa menyuruh Allah Ta'ala. Shallu alaihi, bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu alaihi wasallimu taslima, dan memberi salam kepada Nabi taslima. Nah, jadi kita di bulan Sya'ban ini dan Nabi inna Rajab syahrullah, bahwasanya Rajab itu bulannya Allah. Banyak kita tasbih, banyak kita istighfar, banyak kita minta ampun,
wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu bulanku. Banyak kita bersama Allah. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu bulan umatku. Bagian Nabi, ya, kita menanti bulan Ramadan. Berapa hari lagi yuk? Ini hidup 5-6 ini. Berselawat kepada Nabi ini amalan yang paling agung, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk pada khusyuk. Ittifaqul ulama ala anna jami'a amali minal maqbul wal mardud. Bersepakat ulama, makanya ini ada ngarannya Majelis Ulama Indonesia, itu kesepakatan ulama. Ulama berkumpul dengan khazanah ilmu-ilmunya, berkumpul menetapkan hukum. Itu ada bahasa orang menetapkan hukumnya itu ambil sini, ambil situ, hadis di sini, hadis itu, sudah apa-apa yang hadis memutuskan. Itu ulama tugasnya Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita 4 ulama itu. Ada juga namanya berbeda dari ulama. Nah ini yang kompati ini karena sikuh di sini. Tapi yang tak kompati boleh aja, tapi jangan disebarkan. Pasti ini sudah namanya itu di Ibnu Amin Paraki. Ini itu soal kisah ayat ini kan dengan membuahkan kata lain bahwa hari kamu puasa pada inya hanya kena tahunya apabila puasa 4 hari terakhir hanya hubungannya berdekat lihatnya ada yang sekolah dan boleh dalamnya Nabi kok. Nah tapi kadernya memfatwakan nama fatwa itu dengan di semua Indonesia. Nah, kuat-kuat di medsos itu jangan diumpati. Di medsos ada kesepakatan ulama itu, nah bila sudah itu nanti kita umpati. Kalau ada salah lagi, kalau yang salah sini jauh-jauh. Nah, itu. Ujian sidin bahwasanya amal-amal ini ada dan diterima, ada ditolak. Nah kayak orang berhaji, ada yang haji mabrur, ada yang haji mardud. Mardud itu yang ditolak. Kecuali selawat kepada Nabi, itu tidak ada ditolak. Kenapa jadi tidak ditolak? Fa'innaha maqbulun biqabuli, itu adalah keputusan mutlak kabulnya. Kenapa? Ikraman lahu, karena memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu besar kemuliaan Nabi kita ini. Ibadah orang apanya diterima terus ibadah. Qala Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani في ترجمة سيد أبي مواهب الشجاري رحمه الله تعالى قال أبو المواهب رأيت سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. Aku melihat penghulu alamin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku disebut lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melewati Allah Ta'ala ini. Lawan Rasulullah itu selalu bisa melihat, baik melihat secara mimpi ataupun bertemu secara bangun. Setelah diwali Allah Ta'ala. Namanya guru kita sallallahu dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kisah itu bahwa Sidin di Baitullah Habib An-Nisabah Ujian Sidin itu Rasulullah liwat aja lawan aku. Sidin berada di luar sepuluh. Nah,
siapa dulu orangnya, tahu bahwasanya Rasulullah itu sepupu, maka mendapat kalau diambil hadis sepupu Rasulullah situ ada koordinasi di sini kelakuannya aja, masya Allah, tahu nggak sempat di situ ya, mana biasa orangnya. Nah, itu kan para wali-wali Allah Ta'ala, kita tahu kan jadi kedudukan orang itu, kedudukan kita yang kalau kita merasa tahu. Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, salamullah ashran liman shalla alaika maratan wahidah. Bersalawat Allah itu 10 kepada orang yang bersalawat kepada engkau 1 kali. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi ujar Nabi, barang siapa bersalawat kepada aku sekali, salat, man sallallahu alaihi salatan sekali, sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Kita bersalawat seperti Allah membalas salawat kepada kita 10. Salawat kepada Allah kita tuh dari keampunan, dari maghfirah, menghapuskan dosa 10. Man sallallahu alaihi wasallam, dan siapa bersalawat kepada Nabi Nabi, Allah memberi 10. Nah, jadinya sini ini, wahai Rasulullah, kalau bersalawat sekali kepada engkau itu, Allah bersalawat kepada hambanya itu diberi 10. Hadza liman kana hadir qalbi. Apakah ingat itu bersalawat sekali itu hadir hatinya? Hadir itu khusyuk. Hati khusyuk itu karena kemana-mana hati. Apakah ingat hadir hatinya? Atau kemana-mana kan? Hati itu kemana-mana. Tak gendong hatinya kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Kemana-mana hatinya. Itu Allah menjadi Nabi. Hadir kan ya Rasulullah, jadi dibalas Rasulullah itu hadir artinya Allah la ada. Bahkan walikulli musallin alayya walau ghabilan. Sekalipun seluruhnya orang yang bersalawat kepadamu itu sekalipun yang lalai kan hadir lalu juga tidak salawat aja kan ada hadir. فيعطيه الله أمثال الجبال من الملائكة تدعون له واستغفروا له. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi seperti gunung-gunung. Banyak gunung-gunung nih. Lalunya mungkin harus jalan. Nah, ini gunung-gunung daripada malaikat berdoa kepadanya dan beristighfar kepadanya. Sekali saja. Apabila ada pun apabila yang hadir, jadi saat bergunung-gunung malaikat tadi yang kenal minta ampunan kita, ada hadir hatinya, sambil menonton apa ya, nonton tapi dia bersalawat itu saya itu. Amma idza kana hadir qalbi, apabila ia hadir hatinya khusyuk. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadir hatinya. Biha fala ya'lamu sawaba dzalika illa Allah Ta'ala. Tidak bisa
digambarkan, tidak diketahui berapa banyaknya pahala yang hanya tahu itu Allah Ta'ala aja. Tapi hadir hatinya. Nah, artinya hadir hatinya ujar Mu'ahib itu ujar Rasulullah itu tidak diketahui berapa banyaknya pahala yang diberi. Hadir atau ada diberi Tuhan pahala, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kebaikan. Itu salam kepada Nabi. Qala Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu, berkata Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki Yazid, waktu awal itu tidak melangkah kakinya kecuali ia itu bersalawat kepada Nabi. Lalu ditakoni oleh Sufyan Tsauri, kenapa kada bertasbih, kada bertahlil? Biasanya kan orang awam itu bacanya Nabi itu mencontohkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu bacaan awam. Subhanallah yang tidak tahu, tidak ada yang khusus bacaannya, ada. Cuma berbeda-beda. Ada pun diulang oleh penyusun daripada itu kebijaksanaan ulama. Nah, jadi ada kalau satu, kalau dua, kalau tiga, tapi sebelumnya ada bacaan usul itu. Nah, ujar Sufyan Tsauri terabaikan, kada bertasbih, berselawat. Jadi ujar laki-laki tadi kayak ini kisahnya. Pun lawan punya aja kisah karena yang terkenal Sufyan Tsauri. Tatkala abang ulun yang berjalan untuk berhaji, tiba berhaji tadi di pertengahan jalan ada peristirahatan. Jadi mulai dari juga ada rest area. Kalau kita mulai Makkah Madinah itu ada juga tempat peristirahatan perjalanan. Istirahat dulu kita. Nah, mulai Makkah Madinah itu 450 kilo sekitar itu. Nah, istirahat situ. Nah, tatkala istirahat situ, lalu Abah Ulun ini Rabah. Ibah Rabah tadi meninggal dunia. Ibah meninggal dunia, Abah Ulun hirang badan. Dia sudah sampai jatuh lutut. Lutut itu lebih daripada hitam. Ibn Tabur itu datang laki-laki putih wajahnya, putih pakaiannya, jalannya itu bagus, luar biasa, sempurna loh. Kalau kita lihat di jalan terbaik, ada yang jalan ada yang jalan yang baca, dan bagus jalannya. Tapi kalau orang ini luar biasa, jalan itu bagus. Kalau orang sensor kan diulah-ulah kalau jalan, berarti kalau ini dasar bagus. Lalu duduk di hadapan mayat Abah Ulun, lalu membuka ibadah buka tadi di Bosudin, Abah Ulun ibadah Bosudin, Abah Ulun lalu putih bersih muka Abah Ulun. Setelah itu ulun takut berjalan, orangnya tadi ulun takut ini siapa dia? Nah, jadi jangan orang tadi, kepada tahu bahwasanya aku ini adalah Muhammad bin Abdullah sahibul kitab. Aku ini adalah Muhammad bin Abdullah yang diturunkan Al-Quran, yaitu Rasulullah SAW. Abah kami ini luar biasa rahasianya.
Cuma si Siti banyak berselawat kepadaku. Nah, aku tidak membiarkan orang berselawat kepadaku dalam keadaan nyaman. Nah, oleh karena itu aku sakui mukanya tadi. Nah, itu kisahnya nih, bahwasanya Allah nih jadi tawaf itu bersalawat aja lawan Nabi, bersalawat aja lawan Nabi. Ya, jadi bacaan-bacaan orang tawaf itu macam-macam. Ada yang plus, artinya plus, artinya plus duit, besar sudah duitnya orangnya. Ada juga orang yang apa, ya Allah husnul khatimah, ya Allah husnul khatimah, tawaf itu juga bacaannya ada. Kenapa? Karena kakaknya dan sanatnya itu berbeda di masjid. Di masjid kan sok-sok kalau ke masjid ada banyak bacaan di dalam masjid. Sekali hendak meninggal, ambilkan Al-Quran, ambilkan Al-Quran, saksikan bahwasanya aku tidak percaya lagi bahwa aku akan mati. Kami harus percaya Al-Quran, Pak. Kafir. Makanya aku baca husnul khatimah. Allah husnul khatimah. Atau Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Itu doanya awal itu. Salawat aja lawan Nabi. Karena Sayyidina Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala yaqulu al-ashabi, Syekh Abdul Abbas Mursi, makamnya ini di Mesir. Alhamdulillah kita sempat belajar di Mesir. Ujar Sidin, wallahi seandainya walau ahjabtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min lailin aw naharin lama adattu nafsi minal muslimin. Seandainya aku dihijab oleh Allah, dihijab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu detik saja. Langsung itu benar. Seandainya aku dihijab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedetik saja, maka aku menghitung memasukkan diriku itu daripada lama ada tuh, tidak akan aku hitung diriku ini daripada orang muslim. Artinya saya itu selalu ada terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emosi sih. Kenapa? Saya selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bulan Sya'ban diturunkan perintah bersalawat kepada Nabi. Yaqulu al-Imam Abdullah Al-Busiri radhiyallahu anhu sahibul Burdan Madi, Imam Busyairi rahimahullah ta'ala sidin. Ujar sidin, usibitu bisyaril resmi, aku diterima stroke lama. Maka bingung ini apa namanya dokter, kayak apa mau ganti, dan bingung juga dokter karena kayak apa Imam Busyairi ini lumpuh. Kenapa? Wasallaitu ala Rasulillah ala Rasul alaihi salatu wassalam mi'ata marratin qabla an anam. Aku bersalawat kepada Nabi 100 kali sebelum tidur. Dan aku tidur wa idza bir Rasuli alaihi salatu wassalam fil manami yaqra'u burdatahu alayya. Tatkala di dalam tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memajulkan itu burda. Burda itu namanya disebutkan cerita Nabi dimajulkan sendiri, diangkat sendiri di Syekh
izin. Wa qala li, Rasulullah bersabda kepadaku, absyir bisyifa'i Allah, gembiralah engkau bahwa ikan itu sembuh daripada sakit engkau itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah datang mau nyugi selendang, maka aku bangun biar Imam Busyiri dari tidurku, seakan-akan itu tidak pernah aku lupa, tidak pernah aku setelah sigar-bugar. Nah setelah itu wabakna an syufiya al-laban, setelah aku sembuh daripada sakitku tadi, maka aku mengarang burda. Wakana semua bil haqiqah al-burda, asalnya sebujurannya itu adalah, hakikatnya adalah bergembur burda. Di annaha burbun minal azza wal marad, karena itu adalah bergembur daripada sakit. Mudah dibaca oleh Rasulullah SAW abada ala bi qawli haqiqati. Lakinnahu samaha al-burda ikraman bi burdatin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati khalaha alaihi bil manam. Aku memuliakan Nabi, unamai burda karena memuliakan Nabi, karena memberikan selendangnya kepadaku dan menjadikan aku sembuh di dalam tidur dari. Di bulan Sya'ban ini juga diturunkan Allah SWT berpindahnya kiblat, maksudnya ke Baitul Maqdis, ke Ka'bah. Kita sebaiknya ada Ka'bah. Kita mengarah Ka'bah itu ada namanya kompas sebenarnya, tapi kompas itunya rentan lawan magnet, kamunya ada besi-besi kayak tadi, banyak besi kalau cowok-cowoknya itu bisa ukur namanya apa namanya itu kompas. Jadi namanya anak motor itu di segi juru menjuru sini anaknya. Nah namanya bujur kalau ada gangguan dengan besi itu melewati matahari itu ada kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan menurunkan ayat wajib puasa itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kita berpuasa, turunnya di bulan Sya'ban 2 Hijriah. Maka wajib berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa taala ilmu